apa kabar? Di video kali ini saya bakalan berbagi pengalaman tentang bagaimana menyikapi perbedaan antara pola asuh ibu dan pola asuh nenek. Kata ibu begini, tapi kata nenek kok begitu? Pola asuh seperti apa sih yang membuat anak menjadi bingung? Banyak. Contoh, misalnya ketika makan. Ibu menerapkan aturan kalau makan harus sambil duduk. Tapi kalau sama nenek boleh sambil jalan-jalan. Makan sama ibu boleh berantakan, yang penting bisa dieksplor makanannya. Tahu caranya bagaimana menyendok, tahu caranya bagaimana memegang makanan. Sama nenek, ayo disuapin sambil digendong. Itu bisa kebalik ya. Jadi aturan pola asuh itu bisa kebalik. Bisa orang tuanya yang tegas, konsisten, nenek kakeknya manjain, atau kebalikannya, nenek kakeknya konsisten dan tegas, orang tuanya manjain ya. Jadi bisa kebalik ya. Tapi intinya di sini adalah berbeda pola asuh. Contoh lainnya lagi, ketika anak jatuh, orang tua merespon, "Adek, mana yang sakit? Lain kali jalannya hati-hati ya." Tapi kalau neneknya, cucu jatuh, wah, langsung neneknya, aduh, mana yang sakit, ini yang sakit, aduh, jalanannya nakal ya, sini ya, nenek pukul ya jalanannya, ayo kita gendong, mau beli apa, cup, kasihan, sayang. Terus dibawa ke warung, dikasih jajanan supaya berhenti nangisnya. Itu hal-hal yang kerap terjadi di kehidupan sehari-hari. Mungkin kalau orang tua yang menyerahkan semua tanggung jawabnya kepada neneknya, ya udah deh mau kayak gimana lagi. Tapi kalau misalnya sama orang tua yang rajin ikut parenting, seminar-seminar, baca buku, pengen punya anak dengan karakter A, B, C, D, berhadapan dengan situasi seperti ini, pasti sangat malah bikin stres ya kan, bikin ini anak saya loh, saya harus kayak gimana. Apalagi kalau sama mertua, ngelawan gak bisa, ngomong gak bisa, jadi ditelan. Terus kita harus kayak gimana dong? Apa kita diam aja? Apalagi kalau kita udah belajar parenting ABCD, ikut seminar ABCD, tapi di rumah gak bisa dipraktekkan, rasanya gendok. Perbedaan pola asuh antara ibu dan nenek terhadap anak, tentu anak akan memilih pola asuh yang menurut dia aman. Kalau sama ibu, kaku, nggak boleh ini itu. Sama nenek mah boleh. Pasti anak bakal milih yang menurut dia aman dan menyenangkan buat dia. Gimana dong perasaan ibunya? Wah, makin sedih, nangis di pojokan, meratapi nasib. Kapan saya bisa punya rumah sendiri? Kapan saya bebas berekspresi? Pasti pikiran-pikirannya kayak gitu. Oke, santai, tenang dulu. Tarik nafas, jangan lupa buat dikeluarin. Tarik nafas, keluarkan. Oke, sudah tenang? Jangan terlalu stres, nanti malah bikin makin down. Oke. Perbedaan pola asuh ini akan sangat bisa terjadi apabila parents tetap tinggal bersama orang tua atau sama mertua. Ya, banyak hal yang membuat kita harus tetap tinggal bersama beliau. Tapi usahakan apabila parents memang sudah punya anggaran untuk pisah rumah, lebih baik ngontrak deh. Beneran. Yang namanya rumah tangga itu memang sebaiknya kita berpisah ya. Kalau misalnya tidak ada hal lain yang mengharuskan kita harus tetap tinggal bersama orang tua, cuman idealnya kita harus berpisah. Tidak hanya secara kita harus mandiri saja, tetapi banyak hal ketika sudah di dalam satu lingkup keluarga, banyak privacy yang harus kita jaga. Jadi kenapa saya menyarankan untuk parents memisahkan diri, lebih baik ngontrak daripada harus tinggal satu rumah bersama dengan orang tua atau mertua. Ini di luar
hal-hal yang mengharuskan kita tinggal dengan orang tua. Kalau misalnya orang tua kita membutuhkan kita karena misalnya sakit atau karena satu dan lain hal yang kita tidak bisa meninggalkan mereka, tentu kita punya pertimbangan lain untuk tetap tinggal bersama beliau. Perlu parents ingat, pada siapapun parents mempercayakan pengasuhan anak, kedekatan antara parents dan anak harus lebih dekat dibandingkan dengan siapapun. Jika kasih sayang, kehangatan kita sudah sangat kuat dengan anak kita, maka pola asuh siapapun tidak akan mudah mempengaruhi anak kita. Contohnya anak saya, ketika anak saya berkunjung ke rumah neneknya atau saudaranya atau siapapun, dia ditarawari permen atau coklat atau makanan-makanan yang saya batasi, maka dia akan bertanya terlebih dahulu kepada saya. Kalau misalnya saya bilang boleh, dia akan memakannya, tapi kalau saya bilang tidak boleh, dia tidak akan memakannya. Jika kita harus tinggal bersama orang tua dengan alasan satu dan lain hal, maka hal yang harus parents lakukan adalah mengajak orang tua kita, mertua kita berdiskusi bagaimana kita mengatur pola asuh anak agar seirama, seiring, sejalan. Kalau perlu, jika parents mempunyai artikel atau buku-buku parenting, bisa diberikan kepada beliau supaya beliau mau membacanya. Tapi kalaupun mereka tidak mau, kita usahakan sedikit demi sedikit menjelaskan apa maksud dan tujuan kita, kenapa kita menerapkan pola asuh seperti ini, dan itu kita jelaskan satu-satu, sabar, konsisten juga kepada mereka. Jadi tidak hanya kepada anak kita juga harus sabar dan konsisten menjelaskan maksud-maksud dan tujuan kita kenapa menerapkan aturan seperti itu. Insya Allah lambat laun, jika kita konsisten dan kelihatan hasilnya di anak kita, orang tua kita, mertua kita pun nanti lambat laun akan menghargai usaha-usaha kita. Mereka pun nanti akan mengerti dan percaya. Kalau misalnya salah satu di antara kita tidak ada yang berani berbicara, contohnya saja saya, misalnya saya tinggal bersama mertua saya, maka saya minta tolong suami saya untuk menjelaskan kepada mertua saya. Pun begitu sebaliknya, misalnya suami saya tidak berani bicara pada orang tua saya, maka saya akan berbicara kepada orang tua saya. Tapi lebih ideal adalah ibu dan ayah langsung berbicara kepada orang tua masing-masing, menjelaskan secara detail kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Nah, kalau babanya Musa nih, orangnya kan saklek ya, langsung ngomong. Jadi ketika kita berkunjung ke rumah opungnya, ketika itu gara-gara Musa minta sesuatu lah ya, tapi babanya nggak ngasih. Lalu opungnya bilang, kasih aja sih mbak, daripada nangis, kasihan. Babanya tegas bicara langsung di hadapan opungnya, ini anak saya, terserah saya. Kata-kata itu memang sepertinya nyentuh ya, apalagi kalau misalnya parents tidak mempunyai hubungan baik dengan orang tua atau mertua, pasti bakal jadi masalah. Tapi untungnya babanya Musa dan opungnya Musa cukup dekat dan sering berdiskusi dan bicara, maka opungnya Musa cuman senyum dan diam saja. Itu salah satu contohnya. Kalau parents mau mencoba cara ini silahkan, jadi langsung katakan kepada orang tua atau mertua, bilang ini anak saya, terserah saya mau saya kayak gimana, mau saya ngatur dia seperti apa, terserah saya. Seperti itu kalau parents berani. Saya juga menerapkan hal yang sama. Jadi ketika ada perbedaan antara pola asuh saya dan orang tua saya di kampung halaman, maka saya akan menjelaskan kenapa saya melakukan ini, melakukan itu, kenapa saya memberikan aturan seperti ini, aturan seperti itu. Kita sharing, dan alhamdulillah kalau kita sampaikan alasan kita, maka orang tua akan menghargai apa yang kita lakukan, apalagi hasilnya sudah terlihat nyata bahwa karakter anak kita baik, lalu anak kita juga menjadi anak yang penurut, tidak mudah tantrum. Orang tua akan melihat itu semua, sehingga sekarang sudah seia sekata. Jadi kalau kita lagi mudik nih, orang tua saya di sana tidak akan mengambil keputusan terpikiran mereka sendiri, pasti bertanya, tanya dulu sama ambu sama babak boleh nggak misalnya. Jadi itulah enaknya bila kita bisa saling komunikasi dan saling menghargai satu sama lain. Jika perbedaan pola asuhnya semakin renggang, semakin banyak masalah yang timbul juga semakin kompleks, maka sebaiknya parents pindah saja.
Apalagi jika anak kita sudah berubah perilaku menjadi tidak tahu aturan, membangkang dan lain sebagainya, tantrum yang sangat parah, maka sebaiknya parents berpikir untuk pindah rumah. Jika kita khawatir dari mana kita harus membayar kontrakan, kita percayakan sama Allah. Allah sudah mengatur setiap anak membawa rezekinya masing-masing. Maka kita percayakan, kita ikhtiar berusaha. Tidak mungkin Allah membiarkan hambanya kesusahan. Jadi selama kita berusaha semaksimal mungkin, insya Allah ada jalannya. Toh niat kita baik. Kita bukan ingin menjauhi orang tua, tapi kita ingin mendidik anak kita dengan baik dan benar. Kita ingin anak kita menjadi anak yang berkarakter baik. Maka lakukanlah jika memang itu memungkinkan. Lalu bagaimana jika kita sudah berusaha memberikan edukasi kepada orang tua atau mertua kita? Kita juga sudah berdiskusi panjang lebar dengan mereka. Kita berusaha pindah tidak bisa. Dengan satu dan lain hal, kita nggak bisa pindah rumah juga. Terus kita harus bagaimana? Satu-satunya cara adalah sabar. Mungkin Allah ingin kita lebih sabar lagi menyikapi masalah. Allah ingin kita lebih kuat lagi. Allah ingin menaikkan kelas kita. Maka itulah salah satu cara bagaimana kita menyikapi hal ini jika dirasa segala sesuatu sudah dilakukan. Sabar dan tawakal, kita sudah berusaha sambil terus menanamkan pola asuh yang kita yakini kepada anak kita. Jadi kita jangan juga mengalah, tapi kita tetap terus berikan sugesti-sugesti positif kepada anak kita maupun kepada diri kita, bahwa nanti akan baik-baik saja, bahwa anak saya akan tumbuh menjadi anak yang soleh atau solehah, bahwa saya akan berhasil melewati semua ini. Tetap semangat, sugesti positif, terus berdoa dan berusaha. Semua akan indah pada waktunya, insya Allah. Oke, sekian dulu sharing dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Parents, jika ingin memberikan saran dan kritik, saya akan sangat menunggu sekali. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.